Halo semua, selamat datang di Durjana Podcast, podcast audio visual, and let's go to story. Halo kawan-kawan, balik lagi di channel YouTube Durjana Podcast, channel audio visual saat ini. Asik. Balik lagi bersama gua Mr. B, pengisi suara di channel ini. Jadi gua akan berbagi cerita tentang kehidupan yang gua alami atau yang kalian pernah alami juga, cerita-cerita tentang percintaan, kesedihan, kesenangan apapun itu bakal gue share di channel ini. Jadi buat teman-teman silakan didengarkan. Oke, jadi di kesempatan atau di episode kali ini gue akan bercerita tentang sedikit aja nih. Gue gak mau bertele-tele juga, anjay. Jadi beberapa waktu yang lalu gua dan teman-teman gua merencanakan kumpul lah, atau bisa dibilang reunian kecil-kecilan atau small reunion. Jadi ada teman gua yang datang, sempat kerja di luar pulau. Dia lagi berdinas di Jakarta. Jadi pada kesempatan itu kita berniatlah untuk membuat sebuah small reunion di antara gua dan teman-teman gua ini ceritanya. Dan singkat ceritanya gua bikin grup lah. Bikin grup, ngomong-ngomong mau di mana. Ya udah, akhirnya kita fikskan. Nah, di dalam grup tersebut gue tidak banyak melakukan chat dengan mereka dan hanya memantau, dan gue memastikan belum bisa menentukan waktu yang gue bisa berkumpul atau tidak. Gue belum bisa menentukannya. Tiba-tiba pada saat hari waktu siang atau sore gitu, akhirnya gue di grup tersebut ada sebuah video call, dan akhirnya gue angkat. Dan singkat cerita, dia menanyakan kepada gue mau di gimana, mau jam berapa, dan segala macam hal dipertanyakan, dan sampai tempat pun udah ditentukan buat ngobrol-ngobrol, buat kumpul bareng-bareng. Ya udah, it's okay. Akhirnya gue tentukan segala macamnya, dan akhirnya dapatlah suatu tempat yang enak buat kita berkumpul bersama. Setelah itu pas masuk jam sore, jam-jam 5-an, ini gua sudah mulai mencium bau-bau kepundungan, bau-bau ambekan, karena menunggu kepastian satu orang ini. Ya udah, oke lah. Dan teman gue tersebut ini bilang kalau mau malam ia dibegadangin, ya udah dia nyusul, udah segala macem, dan tempat juga udah gue tentukan dan segala macem, bla bla bla, dan oke, fix. Dan gue menunggu kabar sampai jam 11. Ingat ya, gue sampai jam 11 malam gue menunggu kabar, nggak ada. Tiba-tiba ada satu orang yang nge-call gua, hanya nge-call, tidak sampai gua angkat. Dan akhirnya gua call balik, nggak tahu, gua nggak ngerti juga nih kenapa nih anak tiba-tiba call doang, apa paketnya nggak ada apa gimana, gua nggak tahu.
Pas gue call balik, dia nelpon segala macem. Akhirnya dia bilang, lu ke tempat gua aja. Dan gua di situ udah mulai kayak, anjing kalau kayak gitu ngapain gua dari sore nentuin tempat dan segala macemnya, kalau ujung-ujungnya cuma ujung-ujungnya akhirnya bertamu ke tempatnya dia di gua bilang itu bukan cuma, emang hotel. Kita akhirnya mau ngumpul di hotel, tapi gua nggak jadi juga lah. Gua juga sudah kepalang males juga, mager, yang akhir dari mana tempat yang gue tentuin itu tidak jadi, dan memilih untuk di hotel. Gue tahu mereka berdua udah pada mager, dan gue mengerti juga lah. Yang akhirnya katanya gue disuruh ke sana, dan gue juga udah mulai mencium aroma mager karena gue nungguin ya jujur ya, kalau dibilang gue kesel, dibilang bete, gue bete juga, tapi ya udahlah, nggak usah gue ambil hati dan segala macem ya. Toh juga gue nggak bisa nginep juga sekarang, itu aja intinya. Akhirnya sampai di situ gue disuruh datang ke daerah, masih daerah Jakarta, cuman gue nggak sebut namanya. Gue masih disuruh ke daerah dibilang Jakarta Barat ya, gue disuruh ke daerah Jakarta Barat. Dan gue bilang gue mager, dan dia banyak alasannya, lu gimana sih, lu kan gini-gini. Oke dulu, sekarang gue males banget, jujur aja gue males. Dan menurut gue mereka seenak-enaknya aja. Kemarin sebelumnya itu dia nanyain mau di mana ngumpulnya dan segala macem, dan akhirnya tidak jadi. Dan gua nggak jadinya kenapa? Karena nungguin kabar satu orang. Yang satu orang ini gue maklumin karena dia ada meeting bersama klien dan segala macam. Terus temen gue ini bilang, ya kalau misalkan dia nggak bisa, bilang dari awal gini bla 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 bla. Kan laki yang dipegang omongannya dan kontolnya. Iya gue tahu, laki-laki yang dipegang tuh omongan sama kontolnya. Cuman satu, lu bisa nggak, lu dulu ya menurut gue ya, karena lu dulu kerja di perusahaan swasta, harusnya lu ngerti juga sih menurut gue ya. Kedua, perusahaan swasta tuh emang kadang kalau kita di bagian marketing tuh nggak bisa diketebak arahnya mau kemana sampai jam berapa meetingnya, dan itu emang suka-suka mereka dan klien menurut gue. Lu enak, maksudnya udah kerja di bagian pemerintahan gitu, nggak usah jadi semena-mena. Dan yang gue keselnya adalah mereka bisa mutusin tiba-tiba udah gua reserve tempat dan segala macamnya, dan akhirnya tidak jadi, dan akhirnya memutuskan di hotel. Gue tahu lu pada mager ya, cuman sesuai janji lah, lu mau ngumpul di mana tiba-tiba jadi di hotel, ya udah ya. Akhirnya gue memutuskan nggak usah juga. Dan ada satu orang yang tadi ngomong terserah, tiba-tiba sok-sok jadi leader, sok-sok jadi pemimpin. Kalau lu mau jadi leader atau pemimpin, harusnya lu yang nentuin tempat, nggak usah bilang terserah. Kedua, kalau lu mau jadi leader nggak usah ambekan, nggak usah baperan. Makanya gue agak kasalnya gitu. Kalau lu udah gawe, udah tua juga, masih aja pundung, anjing, ngapain sih punung-punung ya? Kalau udah nggak bisa, temen lu nggak bisa, ya udah maklumin. Sekarang mah gampang sih, kalau lu temen lu nggak bisa atau nggak ada kabar, ya udah maklumin dulu, ya mungkin dia bisa balas besoknya gitu. Norak jadinya, bikin ini pecah-pecah pertemanan aja. Orang kayak gitu tuh yang bikin pecah-pecah pertemanan, dan salah satunya itu yang gak gue suka banget. Jadi kalau kayak ada teman-teman lu yang melakukan hal seperti itu, ya udah, yang misalnya nggak bisa, nggak ada kabar, ya udah maklumin aja. Kedua, nggak usah baperan lah, anjing, kita udah pada tua, ya udah maklumin sih, orang punya kesibukan masing-masing. Jadi teman gue satu ini harus dia yang diutamain, anjing lah, lu siapa anjing? Kita udah punya, ya maklum ya, ini udah pada berkeluarga masing-masing, ya harusnya kita wajarin lah, nggak sampai segitunya juga anjir. Lu enak belum berkeluarga, dan lu juga masih sendiri, nggak mikirin apa-apa kan, masih mikirin kesenangan lu. Kecuali orang yang
Menurut gue orang yang dewasa itu adalah ketika dia belum menikah dan belum punya tanggungan, tapi dia berpikir untuk lebih bisa maklumin. Itu yang menurut gue lebih keren dibandingin lu belum menikah tapi sifat lu masih kayak anak-anak. Anjir, jabatan pegawaian penting bagian pemerintah tapi baper kan bangsat. Mikirlah goblok, nggak pantas lu kayak gitu, tai. Jadi ya buat teman-teman, kalau ada yang kayak gitu ya maklumin aja lah, kita udah sama-sama dewasa, nggak usah dibawa perasaan juga. Jadi itu cerita gua hari ini. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke kawan-kawan atau teman-teman kalian. Gua Mr. B, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.